Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkembangan game online di era digital ini semakin pesat dan menjadi bagian keseharian pelajar melalui tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Game tidak lagi sekedar hiburan tetapi juga interaksi sosial yang melibatkan jutaan pemain setiap harinya. Namun di balik popularitas tersebut muncul fenomena yang kian mengkhawatirkan, yakni maraknya bahasa toksik dalam komunikasi antar pemain. Bahasa berubah, makian, ejaan, hingga ujaran merendahkan dinilai tidak hanya berhenti di dunia virtual, tetapi juga mulai mempengaruhi cara berbahasa pelajar di lingkungan pendidikan. Lantas sejauh mana pengaruh bahasa toksik dalam game terhadap dunia pendidikan? Berikut laporan selengkapnya dari wartawan kami. Game online kini menjadi ruang interaksi baru bagi pelajar melalui fitur obrolan suara maupun teks. Para pemain saling berkomunikasi secara intens dalam suasana kompetitif. Namun kondisi tersebut kerap memicu munculnya bahasa toksik seperti makian, hinaan personal, dan kata-kata kasar yang dianggap lumrah dalam permainan tanpa disadari. Pola komunikasi ini berpotensi membentuk kebiasaan berbahasa di luar game, termasuk di lingkungan sekolah dan kampus. Baik, terima kasih saudara Tony yang di studio. Jadi saya Ferdi melaporkan. Jadi di sini saya sedang ada di sebuah warkop yang mana tempat anak-anak ini bermain game online. Dan rata-rata di sini itu banyak anak-anak yang masih SMA dan juga SMP. Jadi bahasa toksik dalam game online kini semakin sering ditemukan, khususnya di kalangan pelajar. Kata-kata kasar yang awalnya muncul dalam konteks permainan perlahan terbawa ke kehidupan sehari-hari, termasuk ke ruang kelas dan media komunikasi pendidikan. Sejumlah guru mengakui mulai menemukan penggunaan bahasa tidak santun dalam interaksi siswa, baik saat diskusi, kelas maupun di grup pembelajaran daring. Bahwa ejaan dan merendahkan kerap dianggap sebagai candaan, padahal dampaknya pada menurunnya etika komunikasi. Pengamat pendidikan menilai kondisi ini dapat mempengaruhi iklim belajar. Lingkungan komunikasi yang dipenuhi tekanan verbal berpotensi mengalami menghambat rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan diri siswa dalam proses belajar. Selain itu, bahasa toksik juga berdampak pada aspek psikologis. Siswa yang kerap terpapar ujaran kasar beresiko mengalami penurunan empati, meningkatkan agresivitas verbal, serta kesulitan membangun relasi sosial yang sehat dan aman. Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa game online bukan satu-satunya faktor penyebab kurangnya literasi digital, minimnya pendampingan orang tua, serta lemahnya edukasi ketika berbahasa di ruang virtual turut memperbesar dampak negatif tersebut. Pendidik dinilai memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan ini. Sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesatuan berbahasa siswa, termasuk dalam konteks dunia digital. Dengan pendekatan edukasi dan dialogi, game online justru dapat diarahkan menjadi sarana pembelajaran nilai kerjasama, sportivitas, dan komunikasi positif bagi pelajar. Seperti yang ada di sini. Jadi saya di sini sedang meliput sebuah kelas yang sedang belajar sambil bermain. Mereka itu belajar menggunakan game online yang namanya Roblox. Mereka membuat sebuah dunia yang dimana mereka bisa berkomunikasi di dalamnya tanpa harus mengeluarkan bahasa ataupun bahasa-bahasa toksik itu sendiri. Jadi mereka di situ bisa bermain, berkeliling di lingkungannya, kata anak-anak tersebut. Jadi untuk zaman sekarang, game itu bukan hanya untuk kesenangan tapi juga untuk edukasi. Kembali lagi ke pendidik, bagaimana dia bisa mengajarkan, memanfaatkan media game ini sebagai media untuk mengajarkan pendidikan. Jadi di sekolah ini sudah tertera dan sudah dimulai diterapkan bahwa game itu bisa menjadi sarana untuk pendidikan itu sendiri. Dari saya sekian di Surabaya. Ferdi melaporkan dan saya kembalikan ke Tony yang sedang ada di studio. Pemirsa, fenomena bahasa toksik dalam game online menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi harus diiringi dengan penguatan literasi digital dan pendidikan karakter. Bahasa yang digunakan di ruang virtual tidak hanya mencerminkan emosi, tetapi juga berpotensi membentuk sikap dan perilaku generasi muda. Oleh karena itu, peran sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk
berbahasa yang santun, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kami akan terus menghadirkan informasi dan edukasi bagi Anda. Saya Muhammad Farfatoni pamit undur diri.